Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nazila Nurika Fajrin. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan hadis arba'in, itu adalah penjelasan hadis yang ke-16 sampai yang ke-20. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis ke-16 terlebih dahulu, yaitu adalah yang berjudul Jangan Marah, yang berbunyi Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqtab faradda miraran qala la taqtab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, itu adalah nasihatilah aku. Lalu Nabi menjawab, itu adalah jangan marah. Lalu Nabi berulang kali mengatakan itu adalah jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis yang ke-16 ini adalah mengajarkan kita agar kita itu tidak mudah marah. Seperti sabda Nabi itu adalah jangan mudah marah. Itu adalah artinya itu adalah kita tuh harus bisa menstabilkan emosi kita. Jangan sampai kita dalam berkata itu sampai berkata kasar. Seperti semisal ada teman kita yang membuat kita kesal, itu hendaknya kita menyelesaikannya dengan dada lapang, dan jangan sampai kita berkata kasar ataupun emosi. Jadi itu adalah penjelasan hadis yang ke-16. Oke, selanjutnya itu adalah hadis yang ke-17, yaitu adalah yang berjudul berlaku baik dalam segala hal, yang berbunyi An Abi Ya'la, bismillahirrahmanirrahim, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhahabtum fa ahsinu al-dhibha wal yadhadukum falyurih syafratahu wal yurih jarahu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mengharuskan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah yang baik. Dan jika kalian ingin membunuh orang, maka bunuh orang baik. Dan jika kalian ingin menyembelih, maka menyembelihlah yang baik. Tajamkanlah pisaumu dan senangkanlah hewan sembelih. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang ke-17 ini itu adalah mengajarkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu adalah Allah itu mengharuskan kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Artinya dalam hal segala sesuatu kita harus bisa berbuat baik dan penuh kasih sayang. Misalnya kita membantu orang lain, itu harus kita membantunya itu dengan ikhlas dan sabar, juga bersikap sopan santun kepada siapapun dan gimana pun. Jadi sudah penjelasan hadis yang ke-17. Oke, selanjutnya itu adalah hadis yang ke-18 yang berjudul bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar bin Jundub bin Junabah wa Abu Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabi'an summa kunta wa tabi sayyatan hasanatan wa qala kinas bi qawlikin hasan wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dana haditsun sahih. Artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junabah dan Abu Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah kebaikan dengan kesalahan, yaitu dengan kesalahan niscaya ia akan menghapusnya, dan bergaulah kalian dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan budi yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, bukan hadis yang hasan, dan di kitab lain menemukan hadis yang sahih. Jadi hadis yang ke-18 itu akan mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan setelah kesalahan, seperti sabda Nabi SAW, itu adalah kebaikan ini bisa menghapus kesalahan kita. Jadi artinya semisal kita berbuat kesalahan, jadi kita harus cepat-cepat untuk bertobat kepada Allah. Misalnya kita berbuat kesalahan kepada teman, harapnya kita tuh langsung minta maaf kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Ini tuh dapat penjelasan hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berjudul tuh
perlindungan dan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Abbas Abdullah Abbas radhiyallahu anhu itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma qala ya gulam inni 'ala kalimat ifadillah ya fati ifadillah itu amamak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'al billah. Walam anna ummata jamat ala anfuqa bi syai'in lan nafuqa bi syai'in an nafuqa illa bi syai'in qad katabahu lah wa in istamat ala ayyatuka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad katabahu lah wa fi al-aqlab bi hadis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih wa fi qala Tirmidzi qal ya gulam ihfadillah tajidhu amamak ya'rif ila ma fi ra'i ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma aqta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun limuqti'ah wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya dari Abu Abbas Abdullah Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata aku satu hari di belakang Rasulullah SAW, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, hai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya jagalah Allah, maka ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Jika kalian meminta pertolongan, jika kalian minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kalian minta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah bahwa jika seluruh umat bergabung untuk memberimu suatu manfaat, maka semua itu tidak akan sanggup kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Dan jika mereka semua berkumpul untuk memberimu musibah, maka mereka itu tidak akan sanggup kecuali sesuatu yang itu Allah yang telah ditetapkan kepadamu. Pena telah diangkat dan kertas lembaran sudah mengering tintanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis yang sahih dan dari hadis selain Tirmidzi itu adalah berkata, jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu, dan ingatlah Allah ketika hati lapang, maka ia akan mengingatmu ketika sulit. Ketahuilah bahwa yang luput darimu itu tidak akan bahwa yang luput darimu itu tidak akan menjadi musibah untukmu, dan sesuatu yang menimpamu bukan berarti itu karena kesalahanmu. Ketahuilah kemenangan itu bersama kesabaran. Ketahuilah kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesusahan, dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oke, jadi hadis yang ke-19 ini itu adalah mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya jika kita berbuat baik, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya Allah itu akan mempermudah kehidupan kita. Seperti contohnya kita nih taat kepada Allah, rajin sholat, rajin berzikir, dan rajin berdoa. Insya Allah akan memudahkan perjalanan kita jika kita ini taat kepada Allah. Jika kita ini menjaga Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita sebaliknya. Jadi itu penjelasan hadis yang ke-19. Oke teman-teman, selanjutnya ada hadis yang ke-20, maka hadis yang terakhir dari penjelasan saya yang berjudul berbuatlah sesukamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasma'ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu Rasulullah sallallahu bersabda, itu adalah sesungguhnya dengan sebagian perkataan dari nabi terdahulu yang masih manusia ingat itu adalah jika kalian tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis yang ke-20 ini itu adalah artinya kita tuh harus bisa mempunyai rasa malu, seperti sabda Rasulullah SAW itu adalah jika kalian tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Artinya ini merupakan sebaliknya, yaitu kita diharuskan itu mempunyai rasa malu. Itu adalah malu untuk berbuat zina, maksiat, atau hal apapun yang dilarang oleh Allah. Jadi maksudnya kata malu, maksudnya
Maksudnya kata malu itu adalah malu untuk berbuat yang tidak atau diharamkan oleh Allah. Dan tentang hadis yang ke-20. Oke, alhamdulillah akhirnya sudah sampai pada penjelasan hadis yang ke-20. Saya mohon maaf apabila terjadi pelafalan atau pengucapan yang salah dalam penyampaian. Untuk penjelasan hadis yang ke-21 sampai 25 saya akan membahas pada pertemuan berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.